Amin. Merupakan pujian yang penuh dengan anugerah. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Apakah saudara bersyukur? Dia sudah menyertai kita setahunan ini dan memberikan kesehatan. Saya berharap supaya pujian itu boleh menjadi pujian yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Juga mari memberikan salam dimanapun saudara berada. Mari kita hidup yang menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Judul firman hari ini adalah kesaksian yang harus kita lakukan. Hari ini adalah minggu terakhir dari tahun 2025. Dan ketika memasuki tahun baru, Tuhan memberikan kepada kita firman dari Bilangan 14 ayat yang ke-8 sebagai perjanjiannya. Tuhan akan membawa kita ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Dengan memegang perjanjian ini sepanjang tahun, kita telah melakukan tantangan iman untuk merebut tanah perjanjian, baik secara gerejawi maupun dalam pelayanan. Kita telah membuka mata iman seperti Kaleb dan mengambil langkah tantangan berdasarkan perjanjian. Sehingga pada waktunya kita sungguh-sungguh mengalami kelimpahan Allah, tanah yang berlimpah susu dan madu. Secara pribadi saya berharap dalam 3 hari terakhir dari tahun ini, saudara bisa merenungkan jawaban apa yang sudah saudara alami. Mulailah dari pertanyaan, apakah saya sudah sungguh-sungguh memegang perjanjian Allah seperti Kaleb? Atau tantangan iman apa yang sudah saya lakukan? Bagian mana saja yang menghalangi saya untuk melakukan tantangan iman itu? Dengan mengambil waktu untuk merenungkan hal-hal ini dengan benar, barulah kita dapat mengalami anugerah tahun baru yang Tuhan curahkan di tahun yang berikutnya. Dan juga 3 pokok doa dalam keluarga. Coba periksa apakah saudara sudah benar-benar mendoakannya dengan benar. Kalau tidak, maka saudara hanya seperti kehidupan agamawi saja. Dan ketika nanti doa tutup tahun, saya berharap supaya saudara menuliskan 3 pokok doa untuk tahun depan. Saya juga sudah menuliskan pokok doa tersebut. Kalau saudara mengumpulkannya, nanti para pelayan Tuhan akan membuatkan di dalam Bikura. Doa penutupan tahun nanti akan ditayangkan melalui online juga di kanal milik CTS. Dan saudara bisa bagikan kepada orang-orang yang tidak datang pada kebaktian tersebut. Judul firman hari ini adalah kesaksian yang harus kita lakukan. Jika kita perhatikan, akhir-akhir ini kata kesaksian begitu sering muncul di siaran televisi, internet, dan surat kabar.
Sejak deklarasi darurat militer pada 3 Desember tahun lalu, kemudian proses pemakzulan presiden dan berbagai penyelidikan khusus muncul begitu banyak kesaksian. Kesaksian adalah istilah hukum yang menyampaikan apa yang seorang lihat dan alami sebenarnya tanpa menambah dan mengurangi. Namun, kenyataan yang kita lihat sekarang menunjukkan bahwa kredibilitas dari kesaksian itu sendiri menjadi masalah besar. Para menteri kabinet memberikan kesaksian yang berubah total sebelum dan sesudah rekaman CCTV dipublikasikan. Tidak tahu bahwa ada CCTV, mereka memberikan kesaksian palsu. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga menanggung kesalahan yang jauh lebih besar. Kesaksian di dunia ini seringkali diubah sesuai kepentingan seseorang. Namun kesaksian yang harus kita berikan hari ini adalah kesaksian yang tidak boleh diubah. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kesaksian itu harus tetap teguh, tanpa goyah sedikit pun. Inilah kesaksian yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis dalam bagian firman hari ini. Para murid di gereja mula-mula berdiri sebagai saksi Injil dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan ketika mereka menjadi santapan binatang buas di arena Koloseum Roma, atau ketika mereka dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup, mereka tetap teguh memberi kesaksian karena mereka memiliki pengharapan sejati akan hidup yang kekal. Dalam firman hari ini, kesaksian Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita kesaksian seperti apa yang harus kita berikan. Kesaksian Yohanes bukanlah kesaksian yang berubah-ubah sesuai dengan situasi. Ia memberikan kesaksian secara konsisten, tanpa goyah, tentang kebenaran mutlak, tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Kehidupan rohani kita seharusnya sama seperti Yohanes Pembaptis. Sekarang, tahun 2026 sudah ada di depan mata. Melalui firman hari ini, kiranya saudara menemukan jawaban yang jelas tentang kesaksian apa yang harus kita berikan sepanjang tahun baru. Saya memberkati di dalam nama Tuhan. Semoga saudara bisa teguh dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah anak domba Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata kepada orang banyak bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan perkataan itu, Yohanes mengarahkan perhatian semua orang kepada Yesus. Jadi secara khusus, pernyataan ini mengandung makna bahwa mereka tidak boleh hanya melihat penampilan luar dari Yesus, tetapi harus melihat siapa Yesus sebenarnya. Walaupun pernyataan ini sederhana, sesungguhnya ini adalah pesan yang menakjubkan karena merangkum seluruh perjanjian lama dalam satu kalimat. Melalui pernyataan ini, Allah menunjukkan kepada kita caranya untuk memberi keselamatan. Ketika Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga, seluruh umat manusia pun terjebak dalam keadaan yang terpisah dari Allah, mengalami penderitaan, sakit, penuaan, dan akhirnya harus berjalan menuju kebinasaan yang kekal. Pada zaman perjanjian lama, ada satu cara untuk keluar dari masalah dosa dan kembali mendekat kepada Allah, yaitu melalui persembahan darah. Korban utama dalam persembahan itu adalah seekor anak domba yang tidak bercacat. Zaman dahulu banyak gembala sehingga ketika dikatakan anak domba, semua orang pasti akan tahu.
Apa maksudnya? 특별히 세례 요한이 이 말을 할 때는 유대인의 최대의 Dan ketika Yohanes Pembaptis mengucapkan perkataan ini, saat itu perayaan terbesar bangsa Yahudi, yaitu Hari Raya Paskah, sudah dekat. 유월절 하면 떠오르는 것이 뭐냐? 어린 양입니다. 어린 양. Jadi setiap orang Yahudi mendengar kata Paskah, mereka langsung mengingat anak domba pendamaian. 요한이 사람들이 아주 빨리 깨달을 수 있도록 Dan karena itu, Yohanes Pembaptis menjelaskan siapa Yesus dengan cara yang 가장 이야기 쉽 paling mudah dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa Yesus adalah anak domba Allah 죄를 다 yang sejati. 그리고 이것을 Yesus Kristus menanggung dosa kita sama seperti anak domba Paskah yang dikorbankan demi keselamatan bangsa Israel. Namun berbeda dari korban-korban di Perjanjian Lama yang bersifat sementara dan harus dipersembahkan berulang kali, Yesus mengakhiri semuanya dalam satu kali di kayu salib. Ibrani 9 ayat yang ke-12 menjelaskan ini. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah kambing jantan atau anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri yang telah mendapat kelepasan dengan yang kekal. Dan hasilnya dinyatakan dalam Ibrani 10:10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus, Yesus Kristus. Melalui satu kali pengorbanan Yesus, kita menerima pengampunan dan kekudusan yang sempurna. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih anak domba atau mempersembahkan darah sebagai korban. Melalui nama Yesus Kristus saja, kita menerima pengampunan dosa dan dapat datang ke hadapan Allah. Karena itu Kristus yang harus kita imani dan saksikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang telah menyelesaikan secara tuntas masalah dosa yang paling mendasar dalam hidup manusia. 그래서 이 6월절이 되면 요스푸스 당시 역사학자의 말에 의하면 양을 얼마나 그날 하루에 잡았는지 조그만 예루살렘이잖아요. 거기서 27만 마리를 잡으니까 그야말로 Jadi saat itu Yerusalem, orang-orang di Yerusalem menangkap domba-domba untuk diberikan kepada diberikan untuk dipersembahkan. Dan sekarang mereka juga seperti itu. 모슬렘 나라 Orang-orang Muslim di Indonesia juga melakukannya. 속죄를 제가 모르고 갔는데 성교지 갔는데 그때 막 밤 12시 되면 Pada saat itu jam 12 malam, 그래서 집집마다 가면 양이 한 마리씩 다 있어요. 염소 아니면 양 전부 orang-orang di Indonesia 묶여 있어요. memiliki 그 언제 잡느냐? 울릴 때 나팔이 쫙 울리면 전부 와서 양을 잡아요. memiliki 밤새도록 해요. 밤새도록. 속죄. satu ekor domba atau satu ekor kambing atau sapi untuk dipersembahkan. 아직도 잡아야 돼. Dan karena orang-orang Yahudi masih percaya kepada perjanjian lama, mereka masih melakukan hal-hal tersebut. Jadi sampai saat ini pun mereka melakukan perjanjian lama. 죄 사함을 받고 하나님께 나아갈 수 있게 된 것이다. Tetapi karena Yesus Kristus kita bisa datang kepada Allah. 예수 그리스도는 바로 세상 죄, 우리의 죄, 내 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 하나님의 어린 양. 우리 인생의 근원적인 죄 문제를 완벽하게 해결하신 어린 양. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sudah 어떤 인간의 membersihkan setiap dosa kita, bukan dengan apa yang kita lakukan, hanya dengan darah yang sudah Yesus Kristus tumpahkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Sudah selesai. 불교 창시자 석가모니가 열반 Pendiri agama Buddha, Sakyamuni berkata seperti ini dalam Nirvana Sutra. Tidak ada beban yang lebih berat daripada beban yang disebut kehidupan. Sehingga hidup itu sendiri adalah penderitaan. 우리는 생전 Kita mengenalnya sebagai hidup adalah anugerah. Tetapi dalam ajaran Buddha, hidup itu sendiri adalah penderitaan. 예수 안 믿으면 맞잖아요.
Ya kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya jelas saja kalau kehidupan adalah penderitaan. Dan ajaran Buddha menyebutnya sebagai 108 noda batin. Mengapa disebut 108? Ada alasannya. Setiap manusia memiliki 6 indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Melalui keenam indera ini, ketika kita hidup di dunia, masing-masing membuat kita merasakan 3 jenis persepsi, baik, buruk, atau biasa saja. Dari kombinasi itu, timbullah 18 jenis noda batin. Lalu keenam indera ini kembali membentuk 3 jenis persepsi, menyakitkan, menyenangkan, dan tidak menyakitkan maupun menyenangkan. Dari sini muncul 18 noda batin lagi. Jika digabungkan, totalnya menjadi 36. Dan karena semua noda batin itu muncul dalam 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka manusia dikatakan hidup di dalam 108 noda batin. Untuk keluar dari hal-hal itu, ajaran Buddha menganjurkan untuk membunyikan lonceng 108 kali dan melakukan sujud sebanyak 108 kali. Namun beban penderitaan hidup ini, beban dosa manusia, semuanya tidak bisa diselesaikan dengan tindakan-tindakan seperti itu. 어떻게 하면 인간의 이 많은 번뇌, 이 많은 고통, 이 많은 죄짐, 이 많은 갈등, 이 많은 무거운 점 해결할 수 있느냐? Bagaimana mungkin manusia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu? Hanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, hal itu dapat diselesaikan. 연약한 줄 다 알고 있는데 아무 요구하지 않아요. 믿어, 그냥 믿어. Karena 아멘. Tuhan itu tahu bahwa kita ini adalah lemah, Dia hanya meminta kita untuk hanya percaya. 영적 무지 속에 빠져서 종교생활하는 우상숭배하는 Kiranya seluruh jemaat Yewon, bagi jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kebodohan rohani di medan misi, dapat hidup sebagai orang yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Anak Domba Allah, satu-satunya jalan keselamatan yang menuju kehidupan sejati. 우리 영혼 가족들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. Semoga supaya bukti bahwa hidup kita dapat menyenangkan hati Allah. Yang kedua, 요한이 또 정언하여 이르되 내가 보면 anak dari putra dari Allah. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Dia telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, ialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dan inilah anak Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Roh Kudus turun dan tinggal di atas roh Yesus Kristus, dan bahwa Yesus Kristuslah yang memberi baptisan roh. Baptisan roh bukan berarti harus berbahasa roh, bukan juga harus merasakan tubuh panas atau mengalami sesuatu yang sensasional. Baptisan roh terjadi pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus masuk ke dalam diri kita, tinggal di dalam kita, dan memimpin hidup kita. Dari singkatnya, ini berbicara tentang berkat kelahiran kembali. Baptisan air yang kita lakukan secara lahiriah hanyalah tanda luar dari baptisan roh tersebut. Saya percaya bahwa saudara sudah mendapatkan baptisan secara roh. Bisa saja saudara datang karena ikut teman atau diundang seseorang, tetapi susah untuk bisa terus-menerus datang untuk beribadah. Jadi bukan masalah apakah saudara sudah melakukan penginjilan atau tidak, tapi yang penting adalah ketika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus. 하나님의 아들이심을 정언하는 전도자의 삶을 실감나게 살았다고 말하고 있습니다. 내가 보고 그가 Dalam ayat yang 34 kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis telah menyaksikan bukti yang begitu jelas, benar-benar hidup sebagai seorang penderita
Injil yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa dialah anak Allah. Ungkapan anak Allah berarti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena itu, jika kita melihat bagian yang tidak kita baca tadi, ayat 19 sampai 28, Yohanes Pembaptis menjelaskan hal ini dengan sangat konkret dan tegas. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepada dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Pada waktu itu, para pemimpin Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis? Karena untuk mendapatkan baptisan dari Yohanes Pembaptis pada zaman itu, orang-orang mengantri sangat panjang. Jadi akhirnya dikirim untuk bertanya kepada dia. Jadi yang penting bukannya siapa Yohanes Pembaptisnya, tetapi adalah firman yang dia beritakan mampu menggerakkan hati dari orang-orang tersebut. Karena sebelum Yesus datang, orang-orang Israel tidak mendapatkan firman yang tepat. Karena firman Tuhan tidak tinggal dalam hati mereka. Pada akhirnya mereka jatuh ke dalam kegelapan. Pada waktu seperti itu, Yohanes Pembaptis yang lahir 6 bulan lebih dahulu daripada Yesus dari keluarga Imam Zakaria, bahkan sebelum dikandung, Yohanes pada saat itu hamba Tuhan datang kepada Imam Zakaria dan mengatakan bahwa akan mengandung dan kau akan memberikan nama Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes sudah dipilih sebagai seorang nazir Tuhan dan ia menerima panggilan khusus datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sebelum Yesus memulai pelayanannya secara resmi, Yohanes harus mengerjakan tugas untuk meluruskan jalan baginya. Dan Yohanes mengerjakan tugas itu dengan setia. Di padang gurun Yudea, ia memberitakan pesan pertobatan dan kerajaan surga, serta membaptis dengan air di sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Dengan itu, ia sedang mempersiapkan bangsa itu untuk menyambut kedatangan Yesus. Pada waktu itu, kemanapun Yohanes Pembaptis pergi, orang-orang berkumpul untuk berbondong-bondong. Karena itu, para pemimpin Yahudi mengutus orang untuk menanyakan apakah Yohanes mungkin adalah Mesias. Namun, meskipun Yohanes sedang berada di puncak popularitas dan orang-orang memiliki ekspektasi besar terhadap dirinya, ia sama sekali tidak terbuai. Dalam situasi yang mudah membuat seseorang menjadi tinggi hati, Yohanes justru menjawab dengan tegas bahwa ia bukanlah Mesias, bukanlah Kristus. Dengan peran yang seperti itu, seseorang bisa saja menjadi sombong, menjadi berubah, bisa salah paham tentang diri sendiri, bisa memuji diri sendiri. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Yohanes Pembaptis tidak mengakui dirinya sebagai Mesias, tidak salah paham tentang dirinya sendiri.
질문해서 왜냐하면 말라기 4장 5절에 Lalu orang-orang itu bertanya lagi, apakah Yohanes adalah 먼저 올 것이라고 Elia? 돼 있어요. Sebab dalam Maleakhi 4:5 tertulis, 4 ayat yang kelima tertulis bahwa sebelum Mesias datang, Elia akan datang terlebih dahulu. Berdasarkan nubuatan itu, mereka bertanya, tetapi Yohanes menjawab bahwa ia bukanlah Elia. 철저하게 자기를 숨깁니다. 아니다 나는 엘리야도 아니다. Padahal sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah pengenapan dari Maleakhi bahwa ia datang ke dalam roh dalam kuasa Elia. Yang terakhir, mereka bertanya, apakah ia seorang nabi? Yohanes juga menolak hal itu. Akhirnya mereka bertanya, kalau begitu siapa sebenarnya kamu? Dan pada saat pernyataan itu, Yohanes memberikan jawaban yang sangat penting. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. 너 누구냐 하니까 나는 광야 외치는 자의 소리다. 소리. Siapakah kamu? Katanya seperti itu, Yohanes Pembaptis berkata bahwa dirinya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya, ia bukanlah pusatnya. 실제가 따로 있다. Supaya kalian pada saat itu Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang di sana supaya kalian tidak salah paham. 그 길을 닦는 존재에 불과하다라는 고백. 이 철제를 보면 자신은 예수 Dalam ayat yang ke-27, ia bahkan berkata bahwa dirinya tidak layak untuk membuka tali kasut Yesus. Dalam Yohanes 3:30, ia mengaku, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Itulah hidup Yohanes Pembaptis. Seluruh hidupnya diarahkan hanya untuk menonjolkan Kristus. 영계 성도 여러분, 하나님 앞에 주의를 하는데 안 알아줍니까? 별로 인기가 없습니까? 아니면 인기가 좋아서 막 사람들 줄줄 따릅니까? Jadi sebenarnya 최고라고 막 그렇게 칭찬합니까? mana yang benar? Apakah saudara itu terkenal karena 바랍니다. Yesus? Apakah saudara terkenal kemudian baru membawa nama Yesus? Supaya saudara tidak salah paham akan hal ini. 왜 낙심합니까? 안 알아준다. 나를 무시했다고요. Kenapa saudara jengkel ketika tidak diberikan salam oleh orang di gereja? 그리스도를 위해서 받은 직분이 세례 요한처럼 이름도 뜻도 Bahwa jabatan yang sudah saudara dapatkan merupakan dari Tuhan. 안 높여준다. Tetapi saudara jengkel kalau tidak diakui. 시험됩니까? Saudara tersandung dengan masalah-masalah yang seperti itu. 2026년 예원교회 전 성도의 삶이 Kiranya seluruh jemaat Yewon 되길 바랍니다. Gereja Yewon menjalani hidup seperti ini di tahun 2026 yang akan datang. Reformator Johannes Calvin pernah mendefinisikan hidup seperti ini. Hidup adalah berjalan di jalan yang Tuhan berikan kepadaku. Hidup adalah berjalan di jalan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Itulah tepatnya hidup Yohanes Pembaptis. Walaupun banyak orang mengarahkan perhatian dan fokus kepadanya, ia tetap menolak menjadi pusat. Fokusnya hanya satu, memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. 초점 바로 맞추시 바랍니다. 초점 바로 맞춰야 돼요. Saya berharap supaya saudara bisa memastikan fokus utama 흐름을 따라가면서 dengan tepat kepada Yesus Kristus. Saya berharap supaya seluruh jemaat gereja Yewon untuk mengikuti jejak Yohanes Pembaptis berdiri sebagai saksi Injil yang setia dan dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan, salah satu unsur penting dalam hidup yang berhasil adalah kemampuan menangkap peluang. 기회를 포착하는 힘이 Kita harus punya mata yang bisa mengambil kesempatan ketika kesempatan itu datang. 놓지 않는 눈이셔야 돼요. Punya ketegasan untuk mengambil keputusan 눈이 있어야 돼요. dan kemampuan untuk bertindak. 그 인생은요 성공할
Orang yang menangkap kesempatan seperti itu akan berjalan di jalur keberhasilan. 이렇게 수백억을 기부할 수 있을 정도로 Jadi di dalam kehidupan iman pun sama. 를 가지고 있습니다. 그분이 그 감정 들어보세요. 정확한 분석력, 정확한 데이터, 기분 따라 감정 따라하는 것이 아니라 이 정확한 상황을 보고 뒤에 포착. 기가 막히네. 그래서 그분하고 밥 한 끼 먹으려면요, 밥 한 끼를 먹으려면 매동 내야 돼, 매동. Jadi kalau kita makan dengan orang tersebut, kita harus bayar uang untuk mendengarkan ceramahnya. 전에 산 그 집에 지금도 살고 있어요. 운전 기사도 없고 비수도 없고 시간이 돈이기 때문에 자가용 비행기 하나 있어. Jadi karena orang itu sangat menghargai waktu, 뭐냐? 기회 포착. 이 기업을 사야 되겠다. dia sampai harus memiliki pesawat pribadi untuk bertransportasi. 용기가 있다는 거. 용기가 있다는 거. Karena dia bisa karena dia bisa melihat 신앙생활도 peluang. Dan kehidupan iman juga seperti itu. Ibadah yang terbaik dimulai dari tidak melewatkan kesempatan untuk mendengarkan firman. 이 예배의 자리가 얼마나 소중한지 이 실체를 체험하시 바랍니다. Supaya saudara bisa benar-benar merasakan betapa pentingnya untuk beribadah. Di cuaca yang dingin, mungkin parkirannya penuh. 나에게 마지막 주일날 주실 하나님 말씀을 받게 나온 줄로 믿습니다. Saya berharap supaya saudara percaya bahwa ini adalah minggu terakhir sebelum pergantian tahun, dan bahwa Tuhan akan memberikan berkat melalui ibadah ini. Saya berharap supaya saudara bisa memegang perjanjian firman ini. 이번 한 주간 일어난다니까요. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, saudara akan saudara akan melihat bahwa betapa Tuhan menyertai saudara dalam seminggu ke depan. 말씀 잡은 적이 없어. Mengapa saudara tidak pernah mendapatkan bukti bahwa itu terjadi? Karena saudara tidak menangkap janji firman tersebut. 그의 포착력이 힘차게 일어나게 하여 주옵소서. 그리고 이 복음을 여러분이 실제로 체험했다고 하면 증거할 기회를 놓치면 안 돼요. 복음 전할 포착력, 증거할 기회. Dan kalau saudara sudah melakukan hal itu, Tuhan juga akan memberkati dengan kesempatan untuk bisa 그냥 생활 속에서 그냥 길을 가다가 뭐 melakukan penginjilan. 만나는 사람의 생활 속에 그냥 노는 입에 정언하는 예수가 그리스도의 힘을 정언하는 이런 Saudara akan memiliki kesempatan untuk bisa membagikan, men-sharingkan siapa Yesus Kristus 하나님께서 kepada orang-orang yang saudara temui. 하나님이 문 열어주신다니까. 신기하지요. Yang penting adalah saudara memiliki hati untuk itu, dan Tuhan akan membuka mulut saudara untuk mengatakannya. 하나님이 다 보고 계시잖아요. Karena Tuhan melihat segala sesuatu, jadi saudara harus memiliki hati tersebut. 갈렙처럼 Seperti Kaleb. 갈렙한데 갈렙이 기회를 놓치지 않았어요. Kaleb juga tidak melewatkan kesempatan itu. Janji Tuhan. 정확하게 포착했어요. Dia sudah memegangnya dengan erat. 속에서 여러분 하나님 나라 확장하는데 주역도로 쓰임 받기를 주님으로 축복합니다. 기도합시다. Mari kita berdoa. 아버지 하나님 세례 요한처럼 우리가 해야 될 것이 무엇인지 알고 Engkau yang memberkati kami Tuhan, supaya seperti Yohanes Pembaptis tahu apa yang harus kami lakukan, dan tidak akan melewatkan kesempatan tahun 2026. 절대로 세상 수준 때문에 힘 빠지지 않는 Tidak lemah karena standar dunia. Biar Engkau yang memberkati kami. 내가 드러난 것이 아니고 그리스도만 드러내는 Dan juga dalam pelayanan kami, bukannya kami, tetapi hanya Yesus Kristus yang melakukan pelayanan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.